Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Aziza Ridwan dengan NPM 2343011087. Saya di sini akan menjelaskan tentang penyalahgunaan wewenang. Apa sih penyalahgunaan wewenang? Penyalahgunaan wewenang terjadi ketika oknum-oknum yang memiliki jabatan tinggi menggunakan kekuasaan yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribadi, kelompok, ataupun tujuan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, tindakan ini meliputi pelanggaran atas ketentuan hukum, baik melampaui batas kewenangan, mencampur adukan peran, ataupun bertindak sewenang-wenang. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Dava. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dava Nurulham dan nomor pokok mahasiswa 2343011081 dari kelompok 4 yang kali ini akan membahas mengenai mengapa penyalahgunaan wewenang di Indonesia marak sekali terjadi. Beberapa faktor yang mendasari hal tersebut. Yang pertama, budaya korupsi yang sudah merajalela. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, kurangnya fungsi pengawasan yang efektif baik dalam skala internal maupun eksternal. Korupsi sistemik seringkali menyulitkan reformasi di negeri ini. Juga celah hukum atau aturan hukum yang lemah dapat dimanipulasi oleh oknum pejabat, serta juga lemahnya sanksi menjadi salah satu faktor besar yang mendasari mengapa penyalahgunaan wewenang di Indonesia marak terjadi. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desita NPM 097 akan menjelaskan tentang contoh penyalahgunaan wewenang di Indonesia. Yaitu ada kasus BLBI, dana bailout digunakan untuk kepentingan pribadi. Terus ada kasus Jiwasraya, yaitu penyalahgunaan dan dana asuransi negara. Yang ketiga ada penyalahgunaan APBD oleh kepala daerah, yaitu anggaran negara untuk keuntungan pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ning Jahida Sabilillah, nomor NPM 2343011090. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi penyalahgunaan wewenang yang sedang marak di Indonesia. Adapun cara ini saya ambil dengan 3 langkah. Yang pertama, penguatan hukum dan sanksi. Diperlukan penerapan hukum yang tegas dan sanksi efektif terhadap pelanggaran. Adapun yang kedua, transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan pengawasan serta menerapkan prinsip transparansi dalam pengambilan keputusan untuk mengurangi penyimpangan. Adapun yang ketiga, pendidikan dan kesadaran publik, edukasi tentang etika dan pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang sejak dini. Adapun kesimpulan yang telah saya ambil yaitu penyalahgunaan wewenang adalah masalah serius yang menghambat pembangunan. Solusinya memerlukan penegakan hukum, pengawasan yang baik, dan pendidikan tentang etika publik. Pendekatan ini penting untuk mencegah penyalahgunaan di sektor publik. Terima kasih. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharsha Bagus Pradana, NPM 2343011094. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan yang sudah teman-teman saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat diambil adalah penyalahgunaan wewenang adalah masalah serius di Indonesia yang merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan sinergi antara penegak hukum, peningkatan pengawasan, dan pendidikan tentang etika publik. Pendekatan yang komprehensif sangat diperlukan guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan di sektor publik. Terima kasih. Selanjutnya ada peran generasi muda. Pertama, partisipasi aktif dalam pengawasan publik. Kedua, mendukung gerakan anti korupsi. Ketiga, menjadi teladan dalam integritas. Keempat, membangun budaya transparansi dan keadilan dari diri sendiri. Kelima, mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa depan. Sekian dari kelompok 4, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.